Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel apa adanya ini. Hari ini kita kontennya kita mau touring, kita mau ke Puncak 2 Bogor. Nah, tadi habis ngisi bensin Shell 96.000. Wah, 96.000. Iya, tapi ada dramanya juga tuh. Tadi sempat ini biasanya nih kalau tangkinya si XSR tuh suka keras tadi tuh, jadi ada dramanya memang ya. Tadi ya ngapain nih jadinya? Iya, tadi alhamdulillah begitu mau buka ini motor dan kebetulan gak ada yang antri, jadi kita bisa minggir untuk minta tolong sama mbaknya. Akhirnya sama mbaknya tuh ditambahin minyak nih di kunci motor kita supaya bisa buka tuh tangki motor. Thanks ini ya, untung cuman sendiri ya. Tahu aja nggak apa. Kita disangkanya mobil motor minjam. Iya. Oke, ini kita mau kemana nih? Kita mau ke Puncak 2 Bogor. Sekarang tanggal 12 Mei 2025, hari Senin, tepat banget di libur panjang memang ya. Ini tanggal kebetulan agak ada long weekend ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nanti kita berangkat di hari Sabtu. Timbangannya sih sebenarnya biar kalau besoknya Selasa masih libur kita nggak terlalu capek, bisa istirahat. Ini rutenya kemana nih Pak? Puncak 2. Kita dari rumah itu ke arah Pondok Pinang, Citos. Nah, ini sekarang ada di Lenteng Agung. Kita mau ke arah Depok lewat Lenteng Agung. Itu target yang pertama, kita mau ke Jalan Raya Bogor dulu. Jadi kita ke Jalan Raya Bogor lewat LE gitu ya, terus jalur ke Depok gitu ya. Betul sekali memang. Baru kita ke Kebun Raya Bogor. Kita ke Bogor. Ini kayaknya soalnya aku nggak biasa lewat sini nih. Biasanya kita selalu diarahkan lewat Parung. Betul. Nah, sekarang kita. Kenapa nih lewat sini nih Pak? Pertimbangannya karena harusnya sih lebih enak, lebih sepi, dan memang sebenarnya so far jalanannya lancar ya. Kamu sering lewat sini kan? Bukan. Ya biasa sepedaan sih lewat sini. Nah, ini langsung udah sampai, kita cut. Sekarang kita ada di mana nih? Mau ke arah Curug Cipamanggis, Jonggol, Bogor nih. Jadi disclaimer juga, ini kita menggunakan voice over. Jadi proses pengisian suaranya itu ketika editing, jadi sambil liatin video kita masukin suara. Jadi kalau ada yang informasi yang salah, mohon maaf juga ya. Jadi nggak langsung kita ambil dari ketika live kemarin pas lagi touring, karena mic-nya lagi nggak bagus juga, suaranya kecil, jadi kita pakai voice over. Nah, ini udah di Cipamanggis. Oh iya, kita juga pakai Ejas Q8 nih ya. Oh iya, nih buat bantu komunikasi kita pakai intercom Ejas Q8 ya. Cuman agak bedanya tipe kamu sama aku, mungkin bedanya di mikrofonnya aja sih apa ya? Ya, mikrofon kamu karena kamu half helm ya, yang helmet yang setengah itu kan full face. Jadi memang ada semacam hard mic-nya. Enaknya Q8 itu ketika kita beli udah disediain soft mic sama hard mic-nya. Hard mic itu yang ada tangkainya gitu, yang ke mulut ya kan. Nah, kamu yang pakai itu. Kalau aku itu udah pakai yang soft mic, jadi taruh di nggak kelihatan gitu mic-nya. Ya, dan enaknya bantu banget sih buat kita komunikasi, karena biasanya kan aku kupingnya agak-agak ya kalau lagi naik motor dua sama kamu suka ngangong. Nah, ini alhamdulillah kebantu banget nih pakai intercom Ejas Q8. Cuman masih tertanyanya adalah kalau mau sharing lagu tuh kayak gimana ya? Kalau untuk kita dengerin lagu sendiri, connect ke handphone tuh bisa. Tapi kan infonya bisa sharing lagu musik ya. Iya. Cuman kita dari kemarin nyoba udah atik nggak bisa nih. Iya. Nanti deh. Atau kalau teman-teman ada yang nonton video ini pernah pakai Q8 atau Q6 di bawahnya, gimana sih caranya kita bisa sharing musik? Kita udah ikutin panduannya ya. Kamu sudah mati Bluetoothnya, aku nyala sebagai server, terus kita pencet bareng-bareng, udah ada tulisan, udah ada notifikasi pairing sharing musik, tapi ya masih belum kedengaran juga. Akhirnya ya udahlah, sendiri-sendiri aja.
Tapi asikan ngobrol berdua doang sih ya kita daripada dengerin musik. Iya, jatuhnya jadi orang jarang sih nggak dengerin musik juga sama perjalanan nih. Iya, benar-benar kita ngobrol berdua aja nih. Makanya mohon maaf juga kalau videonya ada suara-suara kita lagi ngomong, itu kita ngomong menggunakan intercom, jadi agak sedikit overlap nanti suaranya. Mohon maaf. Oh iya, FYI juga kita tidak di endorse oleh Kilapan. Ini benar-benar honest experience aja. Dan ini juga intercom pertama karena juga baru 2 kali. Ini kedua kalinya ya kita working. Dan baru pertama kali kita langsung nyoba yang EJS Q8 ya, siapa tahu setelah habis ini ada gitu yang mau endorse. Iya, kali aja. Tuh ada asap tuh. Asap yang endorse kita tuh. Sebelah kiri udah ada yang nabung. Udah ada aja nih yang bakar-bakar sampah. Oh iya Mima, ada persiapan nggak kita touring ke Puncak 2 ini karena lumayan jauh ya, lumayan melelahkan. Ada persiapan nggak sebelumnya buat mempersiapkan touring ini? Ini kan kebetulan boleh cerita sedikit ya, karena ini touring yang kedua. Yang pertama itu kita kemarin sempat ya ke Sentul sama ke pesona alam yang di Taman Safari. Dan itu jaraknya nggak terlalu jauh, dengan waktu juga perjalanan juga singkat 1,5 jam. Nah ini kan kemarin kamu cerita perjalanan kita akan nggak lama nih. Betul. Nah jadi untuk persiapan ya pasti fisik harus siapin dulu, tidur yang cukup gitu ya. Dan kebetulan karena kita berdua juga udah punya nih 2 anak bocil-bocil, jadi persiapannya untuk bisa kasih tahu mereka bahwa Ima sama Papa mau kencan dulu nih, meninggalkan mereka kurang lebih 1 harian penuh gitu. Jadi dan kalau untuk persiapan barang-barang harus dibawa, yang pasti kalau handphone udah pasti lah ya. Terus motor tadi udah diisi full bensin. Terus jangan lupa bawa minum. Ada Superman nggak dibawa tuh. terus kita bawa minum. Oh ya, kita kan juga bawa tas ya yang di samping side bag kiri kanan ya. Ya, jadi di situ botol dia pasti ada jas hujan, bawa minum sendiri, bawa alat sholat sendiri, bisa bawa dompet dan segala macamnya. Jadi sementara sih baru persiapan itu nih. Iya sih, udah jas hujan udah lengkap semuanya berangkat. Jadi selama perjalanan ya banyak yang tanya juga, atau sebenarnya kita touring ini mau bareng dengan teman-teman, tapi memang banyak yang meragukan jalanannya rusak. Nah ini nih kita lihat nih, sambil lihat jalanan ini baru di Cipamangkis, belum sampai ke puncak. Jalanannya sih setengah rapi, setengah berantakan ya, kayak hidupnya siapa tahu tuh berantakan. Naik turun ada yang aspal, ada yang cor-coran, tapi overall kalau kita mau ke arah Puncak 2 melalui Cipamanggis ini masih oke ya, tuh mobil juga masih bisa lewat normal. Nah kalau menurut kamu, kalau kita naik mobil ke arah sini dari pengalaman tadi kita dari Jalan Raya Bogor ke sini, kira-kira masih ideal nggak? Harusnya sih ideal ya, maksudnya kan di jalannya juga nggak jelek-jelek banget ya, aspalan dan beton nih nanti. Cuman kalau mobil sih kayaknya masih bisa lah untuk lewat, dan masih lumayan gitu, karena bukan yang hancur tuh bukan hancur-hancur banget, tapi memang ada beberapa titik, contohnya nantilah ada di tanjakan atau turunan tuh udah pasti entah kenapa ya, tiap tanjakan atau turunan ada itu jalanan rusak, dan pasti siapin uang receh bagi yang mau bawa mobil ya. Ini contohnya ya. Nah ini udah mulai rusak nih. Ini contohnya. Kebetulan nih alhamdulillah nggak ada Pak Ogah nih, karena biasanya kalau udah ada tanjakan turunan yang jalanannya jelek-jelek itu pasti akan ada banyak Pak Ogah. Iya. Pak Ogah. Nah kiri ini udah mau. Kenapa ya di bedeng-bedeng? Nah ini kayaknya mau bikin komplek BTN kayaknya nih. Mima mungkin mau beli rumah di sini nih Mah. Pasca pensiun. Nah, padahal view-nya lumayan loh, tapi sayang kita nggak bisa lihat ya. Iya, ketutupan bedeng. Setiap ada view bagus, entah kenapa kalau di Bogor khususnya ya, itu pasti akan ada bedeng atau ada warung. Jadi kita dipaksa untuk membeli sesuatu, membeli apapun itu untuk ngerasain view-nya. Aduh sayang banget ya, padahal kalau nggak pakai ditutup-tutupin gini bakal lebih keren sih view-nya. Nah itu kiri tuh masih kelihatan gunung gitu ya. Cuaca gimana Mima sampai dengan waktu ini, sekitar jam 9-an ya? Ya kalau dari cuaca sih sebenarnya
cara pencahayaan, aduh gaya banget gue. Ini Fotografi sebenarnya banget kayaknya anak fotografi. cuacanya alhamdulillah cerahnya cerah banget, tapi nggak panas tuh. Gimana tuh? Cerah, tapi mungkin karena kita di daerahnya udah banyak pohon juga Iya, ya, betul. jadi walaupun ya, terang benderang tapi nggak panas sih. Nggak panas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya sih, sejauh ini masih nyaman ya, karena mungkin masih pagi. Ini kalau siangan dikit ya agak sedikit panas sih, tapi alhamdulillah sekarang cuacanya nyaman, nggak terlalu berkeringat. Nah ini Nih, aku bilang, kayaknya ada apa nih? Hewan longsor ya? iya, sepertinya bekas longsor nih, lagi diperbaiki ya. Sebelah kanan tuh juga banyak batu-batuan kayak mau ditambel gitu ya, supaya nggak terjadi longsor lagi. Ya itu karena pembangunan rumah-rumah ini jadi longsor. Nah, ini mobil juga bisa lewat kan? Ya, mobil masih bisa lewat sih, sejauh ini masih oke. Nah, ini ada motor ember lewat, motor ember. Lihat kiri, suasananya udah sawah-sawahan. Agak rame sih, menurut kamu gimana nih, Ma? Rame nggak tadi perjalanan? Nah, itu dia, aku sebenarnya kurang tahu karena belum pernah. Ini baru pertama kali juga sih ke apa namanya, daerah Cipamanggis. Cipamanggis Terus mau ya. ke arah Puncak 2 kan baru pertama kali juga. Jadi nggak tahu sebenarnya ini kategorinya rame atau enggak sih. Tapi banyak sih motor yang lewat. Settingannya sih motor-motor touring semua sih, Mama ya. Ya kebanyakan motor sih, sepanjang perjalanan lebih banyak motor yang lewat sini daripada mobil. Ya, 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 ya. Nah, lihat tuh, semua motor banyak banget yang pada lewat sini. Pada ngebut-ngebut banget ya. Ini ngantri ini kayaknya. Oh, jalanan depan tuh agak-agak rusak, jadi mesti pelan-pelan jalannya ini. Dan anehnya padahal nggak hujan tapi basah ya. Nggak tahu kan semalam. Iya sih, mungkin habis ada yang nangis kali ini. Nah itu tuh polisi cepet, kita hitung satu, ya kan. Terus setiap ada, pokoknya konsepnya setiap ada jalan rusak pasti ada polisi cepet tuh yang bawa ember atau kadang-kadang bawa saringan ikan. Emang paling enak sih bawa ini sih, SUV di sini. Mau compact SUV itu masih enak. Dua tuh, nah, ini rusak tuh. Ada dua polisi cepet dan jalanan rusak. Aduh. Nah, pengalaman nanjak pakai XSR sih enak ya. Ini boncengan dua ditambah side back kiri kanan, isinya lumayan, nggak terlalu banyak tapi yang pasti lumayan berat juga, menambah beban, bukan beban hidup tapi beban kendaraan. Itu masih enak. Kemudian karena kebetulan stang udah gue kasih spacer, jadi posisi riding agak tegak dan ini enak banget. Sampai dengan hari ini tidak pernah ngerasain pegel di pinggang. Jadi rekomen banget kalau kalian mau upgrade supaya lebih enak itu pakai spacer stang. Karena salah satu kekurangan dari XSR, kenapa orang banyak nggak suka itu spacernya, stangnya yang terlalu rendah. Jadi yang bikin sakit pinggang sama kram tangannya. Wah, ini kita ngelewatin hamparan sawah, jembatan. Memang kalau ngelewatin jalanan rusak kayak gitu gimana? Nyaman nggak? Lumayan ya, walaupun sebenarnya aku nggak ngerti nih kalau agak softbacker agak keras ya, jadi kadang-kadang aku harus ngingetin kamu juga nih ada orang di belakang, jadi ya, masih agak-agak berasa Berasa sedikit. Ya besok coba bawa kambing deh, mungkin bawa kambing mungkin lebih. Wah, ini motor Vespa dari tadi kebut banget. Tapi emang enak sih kalau Vespa sendirian itu
Itu apalagi yang 150 itu jujur enak banget buat stop and go. Tapi kalau bawa beban sama berdua, aduh gak enak. Ya apalagi diboncengin. Apalagi yang boncengin. Ada mobil bak. Ini perjalanan masih jauh ya, memang ke puncak 2 ya. Tapi memang nyaman sih karena disuguhi sama kiri kanan pohon, hamparan sawah-sawah dan gunung gitu. Jadi berasa kayak di Amazon. Dan alhamdulillah kan cuaca juga mendukung ya. Jadi juga nyaman-nyaman aja sih. Ya betul. Semoga nggak hujan sih. Nggak hujan sih, dalam video ini kita nggak dapet nggak ngerasain hujan, alhamdulillah. Padahal udah ada persiapan juga sih. Karena nggak ada yang tahu cuaca. Nah ini agak nancak nih. Scoopy aja masih bisa di sini. Jadi buat temen-temen yang awam, wis ada sepeda aja kuat, masa kita motor gak kuat ya kan? Nah, kan coba tuh ngomong naik sepeda. Ya deh, nanti. Nah kita kalau sepedahan berdua pernah juga, dan memang nggak nggak selama ini sih kita ninggalin anak ya. Ya kalau sepedahan kan kita mentok ke Kebun Raya Bogor ya. Kalau sama aku. Ya. Hawanya masih sejuk. Pemberhentian kita nanti di ini ya, di Indomart Cipamanggis, Curug Cipamanggis. Cipamanggis Curug apa Curug Cipamanggis ya, lupa aku juga namanya. Iya benar, Curug Cipamanggis Jonggol ya. Berarti ini udah di Jonggol gitu ya. Udah di Jonggol. Apa memang berminat untuk membeli rumah di Jonggol? Alhamdulillah belum. Ya terlalu jauh dari peradaban kayaknya. Enggak juga sih. Enggak. Masih enak sih ini, dekat kok ke Bogor, apalagi yang udah biasa. Oh iya, ngomong-ngomong balik lagi ke Eja Ski 8 ya. Jadi kebetulan gue ini pakai helm full face, mereknya itu apa mereknya? Lupa deh. Full face. Nah kebetulan helmku ini nggak ada lubang buat intercom. Jadi salah satu kekurangannya karena tidak menggunakan lubang dan ukurannya M yang pas-pasan untuk kuping, itu sakit banget ini. Ini di sini sih masih belum terasa ya, tapi ketika sudah 4 jam 5 jam berkendara tuh kuping pegel banget dan sakit, gak enak rasanya. Jadi memang perlu di modifikasi sih helmku nih supaya nyaman kupingnya. Ini ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Kita belok kiri. Belok kanan kemana tuh ya? Kayaknya sama, cuman beda rute aja ya. Mungkin ya. Atau yang tahu silakan teman-teman bisa komentar. Karena kita kesini tuh hanya bermodalkan GPS dan atas arahan salah satu YouTuber.
Dan kita berdua belum pernah nih kesini. Belum pernah, bener-bener kita tos-tosan aja pakai GPS langsung ke sini. Nah, ini yang ketiga ada polisi cepek, kemudian pasti akan ada turunan yang jalannya rusak. Ini Turunnya juga lumayan nih ya yang ini ya. ini lumayan, yang harus hati-hati. Kamera saat ini yang merekam adalah DJI Action Cam 4. Di depan itu juga ada satu kamera lagi, Insta360 X3. Jadi untuk video pertama ini kita akan rekam berdasarkan POV dari DJI Action Cam, karena di video kedua ini akan lebih seru nih, kita menggunakan 360 X3. Di video kedua ini akan ada insiden nih, Ma, ya. Insiden yang menggetarkan jiwa, yang bikin deg-degan ya. Apa tuh Bima insidennya, Ma? Apa? Di spill ya? Spill aja. Motor kita tiba-tiba pas lagi ditanjakan itu gigi satunya nggak kuat karena di depan ada orang. Nah itu yang bikin kita deg-degan sih. Nah itu jalan rusak lagi yang keempat. Kalau sampai Cikamangkis kayak jalanan masih aspal ya, belum beton deh. Ya, setengah aspal, setengah ada juga cor-corannya memang, yang khususnya ketika ada pembangunan rumah komplek. Biasanya pinter tuh komplek, biasanya nyumbangin bikin cor-coran tuh, tapi memang nggak seluruhnya, dia hanya radius beberapa kilometer dari komplek itu. Nanti kita lihat juga akan ada cor-coran juga sih nanti, sedikit tapi. Udah kelihatan tuh gunungnya sebelah kiri, Gunung Fuji ya kalau nggak salah ya. Pujian. Gunung Fuji, jadi gunungnya suka dipuji-puji. Ini mesti hati-hati di sini karena jalanannya berpasir dan berlobang. Kalau turun itu mesti benar-benar pakai rem belakang, hati-hati sih. Agak nanjak, masih oke. Biasanya kita aku main gigi 2 dan 3 sini, jadi mostly di 2 3 masih kuat. Ini antara berkabut atau asap ya. Sebelah kiri tuh, Atau iya, polusi ya. polusi udara. Jadi nanti di 360 itu kita bisa lihat perspektif dari sisi. Nah ini jalan juga agak rusak, ini harus hati-hati. Motor depan tuh gue lihat kenceng banget goncangannya, jadi gue juga mencoba menghindar. Tumben tuh nggak ada polisi cepet tadi, aman ya. Iya. Cuman kayak kalau nggak salah motoran depan itu sempat agak mentok tuh ya. Iya, mentok dia tadi. Ketika lewatin jalan berlobang dan ada airnya memang harus hati-hati tuh, kita nggak tahu kedalamannya. Takutnya dalamnya 2 meter kan. Kita bisa nyelam berdua. Nggak jadi kita ke puncak 2. Dengan berenang kita. It's bapak nggak pakai baju. Ini dikit lagi kita akan ngelewatin kafe tepi sawah nih. Tapi kita lewat sepi ya nih kafe ya. Apa karena masih pagi ya? Kan ya.
Mungkin ya. Oh iya, biasanya mereka buka jam 10 sih ya. SDN. SDN apa tadi? Nggak baca Pak. Suka maju ya, suka mulia apa suka maju tadi? Atau suka kamu? Aku suka kamu. Ya, sudah kelihatan semakin dekat dengan puncak 2. Jalurnya rolling banget, asik sih ini. Kalau di action camp katanya ngebut banget ya. Padahal emang ngebut sih. Ada ya. Jadi ayam goreng nanti kalau kelindes. I'm sorry. I'm sorry. Bisa aja Mas Wati. Ngantuk nih mah. Ini berasa. Anginnya berasa, gak ngantuk ya. Padahal udah di face over ya, tapi masih berasa ngantuknya ya. Cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi, oke. Tapi memang penting banget sih pakai intercom supaya nggak ngantuk. Bener deh, kita ngebayangin kalau kita nggak pakai intercom tuh ngangong sih yang iya, belakang. yang nyupir sendirian, yang belakang bengong-bengong, ya kan, lama-lama ngantuk kan. Makanya intercom penting supaya aku juga bisa ngingetin yang belakang jangan tidur, woy. Ayo bantuin ya si supirnya ya, jadi nggak ngantuk juga. Bingung juga. Tungguin apa coba? Bantuin doa kayak mijetin gitu kan. Iya, ini buat apa namanya, para cewek-cewek, para istri-istri yang ikut touring, kalau bisa suaminya dipijitin dari belakang dengan dia aja jadi ikut tidur. Capek kan? Iya Ya kan? Iya capek sih, cuman sebel juga ya kalau dia ngantuk di belakang kita, itu helmnya itu nimpang helm kita jadi miring posisinya kan. Jadi udah capek fokus nyetir, terus harus tetap terjaga, udah gitu kepala kita jadi miring ke kanan gitu. Nah ini jalanannya harus iya tengkleng. Kalau tengkleng sate enak ya kan, ini tengkleng nyupir kan. Tahu-tahu udah sampai aja dianya, agak sebel juga. Makanya kita pakai intercom, salah satunya mensiasati supaya nggak ngantuk. Wah, ada kantor pemasaran nih. Siapa yang mau beli tanah tuh? SHM free. Sayang juga sih nih kalau nih pemandangan yang bagus nanti isinya komplek-komplek doang, nggak seru. Ya jadi gue ingetin juga temen-temen kalau yang mau nonton di video kedua, ditunggu nonton juga video pertama ini. Kita share pengalaman kita si pasangan yang sedang mencoba touring yang amatiran ini, mungkin menginspirasi buat pasangan-pasangan lain yang juga mau mulai touring. Salah satunya tadi si Mima udah ngasih tahu persiapannya apa aja. Yang penting mah berani aja, mendapit aja bisa lewat sini. Nah ini jalanannya udah mulai cor-coran Mima nih, udah enak nih di sini. Nah iya nih, jalannya udah halus. Udah halus. Dudukan aku juga udah halus nih di sini. Duduknya juga udah halus. Ini kiri kanan udah ada banyak persawahan, pemandangannya udah semakin cakep, hawanya juga udah semakin agak sejuk ya. Berasa beda sih.
sejuk-sejuk kuku lah itu. Kuku. Oh, emang nggak ada sejuk-sejuk kuku ya? Harusnya ada dong sejuk-sejuk kuku. Emang kuku cuman hangat doang. Kuku aku udah dingin nih. Keram nggak sih? Nggak keram, masih enak. Jadi sebenarnya kita mau touring itu bareng dengan teman-teman kita yang lain ya. Ya. Banyak pertimbangan, mereka takut juga ya. Gitu kan. Jadi mereka pertimbangan untuk nggak jadi. Nggak jadi, padahal ya memang harus dibiasain dulu sih naik motor ya. Kalau Vespa berdua lewat sini sih, gue sendiri jarang lihat nih yang berdua naik Vespa. Biasanya Beat, NMAX, Aerox, Vario dan lain-lain. Tapi kalau Vespa ada tadi cuma sendirian. Jadi memang saranku sebagai orang awam, kalau mau touring itu kalau bisa mendingan Matic Jepang sih dibanding Vespa, karena pegel kalau Vespa. Kasihan yang diboncengin sih sebenarnya. Kalau nyetir mah enak-enak aja memang ya. Iya, dan kebetulan juga aku juga bawa Vespa ya. Jadi emang enak aja kalau bawanya sendiri. Nah ini kafe pinggir sawah nih. Wah, bener-bener sawah sih, kiri kanannya masih asri sawah. Mas sayang kita nggak sempet mampir ya ke situ ya. Ya nggak mampir juga karena tujuan kita mau ke Puncak 2. Kecuali tujuan kita ke tempat tadi ya. Kayaknya bukanya jam 10 memang bener ya. Tapi masih. Sambil share juga pengalaman pakai aksesori ini, koplingnya enak banget, nggak berasa pakai kopling. Bahkan perjalanan 8 jam pun yang capek itu bukan koplingnya memang, yang capek itu justru ngegasnya. Apa gitu? Koplingnya itu enteng banget, nyaman. Jadi kita ngoper gigi juga enak, terus narik kopling juga enak, effortless lah. Jadi keren nih aksesor nih, nggak nyesel deh beli aksesor. Iya, pilihan siapa dulu? Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan warnanya ya. Tapi emang keren sih aksesor ini, modelnya kayak motor-motor retro tapi rada-rada modern ya, nggak retro banget. Wah ini udah rolling, wah udah enak banget, jalanannya lancar, mulus pula. Makin bersemangat nih kita mau ke Puncak 2 nih. Ya enggak. Ya. Agak sedikit macet dan nanjak ya. Ini tanjakannya lumayan dan ditambah macet. Ini gigi 2 masih oke. Lanjut terus, gas terus Mima. Aman Mima? Aman. Agak-agak mendung sih, memang suasananya nggak mendung ya, nggak mataharinya kecupan awan, jadi kayak agak mendung. Enak, alhamdulillah. Lanjut, kita ngebut dikit, salip mobil. Lihat kanan, ini udah ada gundukan, mau dibikin apa lagi nih kayaknya, kafe atau rumah atau nggak tahu deh.
jalannya enak ya dari tadi. Hmm. Bagus karena banyak cor-coran juga. Jadi makin nyaman kita lewatinnya. Aduh nggak dapat. Sabar. Mau ngikutin motor tadi depan, momentumnya nggak dapat. Pas tikungan. Ya sepi. Ntar dulu. nggak jadi nyalip. Tunggu sepi baru kita salip. Kanan Indomart. Nima ada lapar nggak atau mau minum? Masih kuat ini ya. Ini di mana nih? Nah ini udah mau deketin Curug Cipamanggisnya nih. Kita udah mulai nyampe di pemberhentian pertama. Targetnya sih kita naik motor ini setiap 1 jam itu kita berhenti 15 menit ya. Targetnya begitu, tapi yang namanya orang udah berhenti kadang-kadang ngapain dulu beli apa. Tuh semakin view-nya semakin bagus ya. Iya targetnya ya, tapi kan sebenarnya aku yang nggak mau banyak-banyak berhenti justru. Ya, nah ini pelajaran sih ya, karena semakin kita ngehajar jalanan 2 jam aja kita naik motor itu semakin pegel dan rasanya kita udah kayak capek gitu. Jadi kalau bisa sih per 1 jam meskipun kita masih belum pegel, kita berhenti dulu kemudian kita nyemil, karena kita nggak tahu nih perjalanan ke depan itu, khususnya kita nggak nargetin kita mau makan di satu tempat. Jadi memang harus diisi perutnya, istirahat per 1 jam, nikmatin perjalanan, nggak usah buru-buru supaya enjoy perjalanannya. Ini aku belajar dari ini ya, pernah ikut touring juga, isinya orang-orang yang lumayan berpengalaman dan pakai motor-motor gede. Aku juga kadang-kadang suka sebel ya, per 1 jam mereka berhenti padahal belum capek, walaupun cuma sekedar mau ngopi, Stretching ya? Iya stretching. Padahal mereka kalau touring itu touring sampai ini loh, ke Dieng, ke yang jauh-jauh. Bahkan mereka pernah dari Jakarta itu ke Kalimantan ya. Itu motor-motornya gede kayak Royal Enfield, ada yang pakai Harley. Waktu itu aku cuma pakai Vespa. Tapi bapak-bapak itu, senior-senior itu benar-benar humble banget. Mereka nungguin aku yang si Vespa ini, motor 1000-an cc itu nungguin, aduh jadi beban banget. Jadi beban. Desan minggu cuma sekali lanjut lagi ya. Iya, karena pertama aku jadi takut jadi beban, udah gitu motorku paling cemen gitu. Yang lain tuh motor-motor minimum aja 150 cc. Nah belajar dari mereka tuh selalu berhenti di per 1 jam, 1,5 jam lah. Ngopi, tahu TV, ngobrol 15 menit, lanjut lagi, terus begitu. Dan memang enak sih, nggak terasa capek jadinya. Terus perut keisi terus. Nah ini salah satunya nih, Mima. Kalau touring bikin kita gendut ya ini nih, karena kita ngemil mulu. Ya. Karena kebetulan kita berdua ini kan suka intermittent fasting ya, itu merasa bersalah kalau makan belum di jamnya. Nah, istriku nih masih pakai megang konsep ini, cuman sepertinya konsep itu perlu kita toleransi karena kita sedang dalam kondisi touring, jadi perut mesti dijaga supaya nggak mah atau nggak lemes. Itu sih intinya, jangan sampai lemes. Jadi kita paksa ngemil aja, bawa makan roti, kita berhenti, stretching, minum, santai, lanjut lagi gitu. Ya soalnya karena ada kayak rasa bersalah aja sih. Biasanya kan kita juga sepedahan. Nah kalau sepedahan itu kan kita pasti mampir, berhenti, makan. Tapi kan setelah kita berhenti makan kita bakal goes lagi terus gitu kan. Jadi ada yang kalori yang kebuang nih. Cuman karena mikirnya ini
motoran, jadi kita cuma, apalagi nih Bonceng cuma duduk, sayang aja kalau harus makan. Iya, 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 benar. Oke, sepertinya kita akan sampai di pemberhentian pertama di Indomaret Curug Cipamanggis. Ini apa namanya? Ini Curug Cipamanggis ya, benar ya? Bangkit. Benar ya, ini udah mau sampai. Ini biasa jadi pemberhentian para orang-orang rider touring, biasanya di sebelah kiri nih. Nah, ini dia. Oke, kita berhenti dulu, kita mau istirahat. Ditunggu video selanjutnya. Sampai sini dulu video pertama. Terima kasih yang udah pada nonton. Nanti ditonton lagi ya video keduanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya. Ini biasa orang-orang pada berhenti